Sari, serius gemas, serius. Gak bisa berantem sama gue. Aduh anjing, nyetrum anjing. Torpedo, apa itu? Aduh, panik, harus dipasung nih. Selain ahlak yang jelek, muka dia pun juga makin jelek. You see this thing moving? He's been staring at me for like 10 minutes. Saya aja baru aja learning bahwa internet saya sekarang FVP. Jadi coba kita pergi ke setting dulu sebentar. Yuk kita kecilin bitrate-nya. Nah kalau misalnya sampai keluar yang namanya GTA 6, ternyata dia gosip-gosipin ya kan, ada yang bilang 500 giga atau lebih 1 tera. Benar-benar segitu, bubar. Dan alasan FVP-nya katanya karena banyak lagi guys ya. Kalau kamu baca status saya di Facebook ya, kan banyak orang sekarang ribut-ribut. Siapa nih yang aku pilih? 1, 2, 3 sayang semuanya. Nama. Yang penting itu lu padanya. Jadi manusia yang benar. Jadi alasan FVP ini internet itu karena katanya ada orang yang misalnya langganan kayak gua nih. Ternyata gua pakai router. Terus jualan. Jadi biar tetangga gue bisa beli ya. Tapi bayar ke gue gitu. Jadi gue jual nih 100.000 aja lo bayar ke gue ke 5 rumah gitu. Kan walaupun itu pemakaian internet jadi gila-gilaan kan, 5 rumah yang harus 1 rumah. Makanya di FVP. Lagi-lagi. Makanya gue bilang kayak status gue di Facebook. Kalau mau negara ini berubah tidak bisa hanya mengubah 1 kursi oleh 1 orang. Lu rubah diri lu. Kalau kelakuan lu masih kayak mafia kayak begitu kagak berubah-berubah. Belajar dari hal paling kecil, di Alfamart jangan nyelak. Tapi bang kalau ada ibu-ibu nyelak, biarin, kalau ibu-ibu biarin lah, nyelak. Habis itu kita kasih odol lehernya pas dia pulang. Enggak, gue marahin lo. Lu tanya gue pernah terakhir gue di Alfamart atau ibu-ibu nyelak, gue marahin sekaligus sama kasirnya. Kok diain mbak nyelak? Apaan itu? Gue tidur 18 cm apaan? Diameter 10. Nggak ngerti. Sama gue juga ngerti. Tangan. Panjang maksudnya. cuma 18 cm tapi kuluk-kuluk gini doang. Umpa-lumpa kan. Abi. Gue udah tahu mau ngapain sini orang nih. Baca Naruto enggak, Bang? Dah. Gua duluan gitu kan. Sebelum dia aneh-aneh langsung. Iya. Itu caranya guys, ya. Gila, masih handsome ya? What a handsome face. Gini nih. Gila, Anjasmara ngeliatin kamu kayak Percaya nggak kamu kalau ini beda. That's for everyone. Like my shirt. saya paling nggak ngerti ya. Karena kalau aku tuh orangnya day after day gitu lah. Day after day. What a Sampai softie. nggak bisa. Dulu tuh lagu-lagu tuh pada unik loh. Ada unik ya. Tapi kamu tahu nggak Benyamin tuh DJ? Serius? Lah, dia DJ pak. Kan dia musik kan, pemusik kan. Tapi dia bisa nge-DJ. Jago dia, gitu-gitu. Muka sama komedian gitu biasanya orang pinter-pinter. Kayak Dono Kasino kan? Iya sih. Dono Kasino. Makanya zaman dulu itu hiburan adalah orang pinter proper bego kan. Kalau sekarang bego beneran direkam. Nggak semua. Yeah. Beberapa. Kalau gua tes IQ aja mohon maaf. DJ di sini bukan yang elektronik gitu ya. DJ di sini maksudnya tuh dia DJ yang itu loh, yang pakai vinyl track gitu loh. Vinyl track. Yang ini kan? Yang bulat, iya. 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 Bukan elektronik bukan. Bukan bro. Kunti tuh ya. DJ ini maksudnya. Nggak didengerin lagi. Enggak, bodo amat, anjir. Gue lagi ngelawak.
Dia nggak ngerti TikToknya. IQ gue 400 Ti guys. Apaan itu? Goblok. Ya enggak. Brengsek. Lu sih tanya DJ nggak tahu lu ah. Tahu akar 400 itu berapa ya? 400. Ya, benar-benar belum orang IQ 400. Nah, lu lagi ngeliat nih. Sekarang aku tanya akar 400 itu berapa? Seriously, in all seriousness, if you are good with mathematics, jangan pakai kalkulator dong, Oncon. Ini, gue paling protes dulu kalau di sekolah. Tidak boleh pakai kalkulator. Bu, saya mau nanya, di tempat di kantor pakai kalkulator apa ngitung kalkulator? Nah, gitu. Kan kamu katanya IQ kamu tinggi. Berapa in serious? Karena IQ tinggi ngapain lu ngitung sendiri? IQ tinggi itu berpikir cepat loh ya, pakai kalkulator. Beneran. Jangan, pikir dong. Nah, akar cuy. Kalau di kalkulator. Hah? Oh nih. Ya Allah, beneran loh sama dia. Di 20. Iya 20 lah, 20 pangkat 2 lah. Oh iya deh. Ngapain gue pakai kalkulator? 20. Lu tuh ya, tolong ya. Akar itu tuh tinggal dibagi 2 doang. Oncom, kecuali misalkan akar dibagi 2. Kecuali akarnya ada Tidak. angkanya berapa. Akar itu berapa kali berapa sama dengan itu. Bukan dibagi 2, dibagi 2 200. Bukan maksudnya bukan dibagi 2-nya. Salah ngomong. Dibagi 2 kali. Udah gitu salah. loh. Nggak bisa diambil ulang. Din. Christine. Kok bisa? Jadi Christine. Mau coverin please katanya. Lewat bunga, lewat senandung, lewat sajak. Aku menyatakan cinta lewat apa? Jika bukan lewat kondom. Apakah kau percaya Aduh, sumpah, tentang makanya tuh dulu tuh kondom? vulgar loh Sebagai liriknya. satu cita-cita. Selenge gitu maksudnya liriknya. Cock. It's cock. It's in English, Coke. but it was not cola. It was cock. Cool. It was cock. It's cock actually, right? Please give me cock. Oh, please give me cock. I want a cock. Please give me cock. Cool. And Bang, besok nyoblos. Yang bener nyoblos besok kok gue dibilang tanggal 15. Kok aku taunya nyoblos kita malam ini? YouTube pernah bilang sama gue dari dulu. YouTube itu sejak 2000 pandemi lah pokoknya. Dia apapun Di yang filter ada orang-orang tuh kayak gesekan lah, YouTube nggak mau. Bukan gesekan, ada drama gitu YouTube nggak mau. Makanya lo kalau perhatiin di trending Bang. nggak pernah lagi ada ini literally. Aduh, gue Tapi masalahnya kamu tau gak sih berita? Taruh gue belum selesai nih. Kok bagus. Palsu. Tapi aku kan kamu tapi udah dengar kan beritanya kalau itu lagi diusut ke hukum, jalur hukum tuh film. Lo bisa percaya sama gue apa nggak terserah. Makanya pegang omongan gue. Ya, 2 bulan kemudian, 5 bulan kemudian. Apalagi kalau udah nanti benar-benar kepilih, baru ngomongnya. Ya lo kan sadar sama aja. Gitu. It's all the same. Kita tuh cuma milih yang kita bisa kita titip suara kita. Ibaratnya kan presiden gitu, tapi di belakangnya birokrasinya ya dia juga yang ngapain. Ini aja gue tadi baru nonton video, lucu banget videonya. Ya, saat ini kan ada yang lagi di ini habis-habisan tuh karena umurnya terlalu muda. Tapi tadi video literally ngasih lihat tadinya direbutin semua partai. Cuman karena masuknya kebetulan di salah satu partai, yang duanya kan ngebully. Padahal ujung-ujungnya di video itu dulu mereka ngerebutin juga. Ya politik. Kepentingan. Ngobrol sama teman gue kan kemarin kan. Gue bingung kenapa ada satu yang tinggi banget pollingnya. Hal yang sama terjadi dengan Donald Trump. Yang tahun lalu sebelum dia menang presiden itu padahal jeblok loh. Tapi orang pada ngomongin dia kan jelek-jelekin dia. Dia tau-tau jadi presiden. Hal sama terjadi sama banyak hal ya. Yang padahal pengen dijelek-jelekin. Nah, karena lupa pepatah lama. Pepatah lama mengatakan there is no such thing as negative publicity. Bukan negative publicity. There is only bad publicity. bad publicity. Tidak ada yang namanya publisitas negatif, yang ada hanyalah publisitas. Jadi sebenarnya yang jelek-jelekin itu ngebantuin naikin pamor.
Itu pepatah lama. Dari dulu seperti itu. Makanya gue ngeliatnya lucu aja tuh. Ya, lu semakin jelek-jelekin, semakin naik. Bukti lain apa bang? Emang begitu? Ya lu lihat aja artis-artis yang sekarang ngetop, artis apa? Artis yang hombre, artis yang itu, yang lu omongin terus. Jadi apa? Jadi artis kan? Gua udah nikah sama cowok barunya terus melahirkan, tapi kok anaknya mirip gua ya, Dudi. Goblok. Artis yang narkoba, artis tusbol, ngetop semua kan? Karena apa? Lu gunjing terus, lu jelek-jelekin terus. Iya naik lah pamornya. Makanya. There are no such thing as negative publicity. There is only publicity. Enggak, itu balik lagi ke masing-masing aja. Makanya kalau joblos besok bareng yuk. Ini mumpung lagi ada live berapa orang nih? 3.000 orang. Daripada lu ya saling menjatuhkan, saling ini ya, orang di belakangnya itu juga. Mending doanya gini pas nyoblos. Ya Allah ya Tuhan gua atau siapapun agama lu ya. Semoga ya apapun yang gue coblos ini, selain negara jadi bagus, pemimpinnya jadi bagus, rakyatnya jadi bener gitu maksudnya. Nggak ada yang lama saling merugikan sesama, semuanya saling unc gitu, ceplok. Nah, susah amat. Kalau misalnya lu bisa kayak sekarang doa-doa negatif, kenapa lu nggak doa-doa positif? Ya kan? Masa depan 50-50. Setuju nggak? Masa depan kan 50-50. Ya. Kenapa kita mesti prasangka buruk kalau bisa prasangka baik? Gitu. Tapi mulai dari diri sendiri. Gitu. Ini aja gue nih. Ya tapi emang susah. Jujur aja kayak gue. Ya, mau olahraga susah bener. Dan lucunya setiap lu mau sesuatu yang baik, jangan dikira Tuhan malah ngasih jalan yang langsung mudah. Malah dikasih ujian lagi. Kayak gue nih, setiap mau olahraga klien, ya alhamdulillah jadi buat bayar utang kan, itu untuk ngejawab doa gue yang lain. Tapi waduh ya udah deh ini dulu gitu kan. Jadi capek duluan. Guys, ini tuh Tidak our real life guys. yang Begini, guys. disensor ya guys ya. Inilah kalau sudah menikah, sudah kehidupan, punya anak seperti ini guys. Nggak usah malu-malu kalau kamu father ya. Masuk angin, ini emang udah ya udah gitu loh. Gue sekarang dulu gue nggak ngerti loh kenapa almarhum bokap gue sering kalau malam ya keluar main catur di ini kan, di saung di perumahan tuh sesama bapak-bapak lain ngobrol, ternyata curhat tentang kehidupan. Aduh, karena cowok itu aliran darahnya itu hampir 3/4 pas tengahnya lebih lambat daripada cewek. Lu pada kalau laki-laki itu gampang sentolop ya karena emang lu butuh istirahat. Kenapa laki-laki itu butuh mainan sampai dia gede tetap mainan? Karena sentolop. Nggak apa-apa, Diginiin mainlah. Hah? Ini enak. Enak tapi enakan gitu tadi bah. Sampai keluar aku sampai gitu loh. Itu namanya ditampar. Sama gue baru ngerti ya kenapa perusahaan-perusahaan tuh ya kalau nyari kerja apa coba? Diutamakan single, belum married. Karena percayalah guys, bukannya gue gimana mau nyindir apa enggak, tapi emang ternyata oh iya, yang konsennya beda. Konsennya sekarang gini aja. Gue ini lagi udah download loh softwarenya Unreal Engine sama Blender. Gue lagi mau niat pelajaran lagi kan. Oh mau pelajaran lagi ya. Tidak semudah itu cuy. Kalau dulu masih jomblo, wah siangnya gue download Blender, malamnya gue udah ahli Blender. Ibaratnya gitu. Sekarang tadi lu lihat aja yang ini awal live ini, jangan lihat awal live yang di sini ya. Lu lihat awal live stream tadi di bini gue karena gue tadi salah live stream. Baru mau mulai live stream aja anak gue main mobil. Terus kalau udah itu, apa berdiri? Kursi gue dijadiin perosotan mobil dia 2 jam. Ya usir dong bang, gini. Aduh, nggak tega pak. Lu ntar kalau punya anak akan tahu lah. Yang tega harus ibunya. Kalau ibunya tega, kalau bapak tuh nggak bakal tega. Makanya kalau lu masih kecil jangan bohong sama gue. Lu kalau pasti yang tegas ibu lu, bapak lu yang bagian udah nggak apa-apa. Itu apa? Itu oh god. Lil Nas. Apa om bapak gue tega tuh bang? Enggak. Tetap aja hatinya beda. Contoh bapak gue juga tegas gitu kan, tegas dalam arti wow gitu. Tapi ujungnya yang paling softy kalau lagi amannya gue bapak gue. Ya, tapi tergantung balik lagi ke bapaknya masing-masing. Bapaknya masing-masing. Tapi tetap gue percaya kalau sama lelaki itu, katakanlah dia habis marahin lu nih, bohong kalau nggak kepikiran dalam hati. Ya Allah, kenapa gue marah anak gue ya? Karena gue bisa beli kata-kata lebih baik, pasti gitu. Yakin gue sebagai sekarang seorang bapak ya. Dan laki-laki, bohong kalau laki-laki itu nggak kepikiran habis ngomong tuh bohong ya.
Udah berapa game yang gue racunin kalau lu pada? Witcher 3, Persona, yang tadinya pada Tada, harus main game seperti itu. Game apa itu? Game shooter lagi dong bang, bareng sama saya bang. Game shooter bang. Witcher tuh bosen, ditontonnya aku tidur. Tapi kalau mau jujur gue juga gitu, Red Dead 2 ya kan. Aduh guys, sepi guys, kosong gitu kan. Karena gue mainnya bukan, karena gue mainnya tuh walkthrough kan, maksudnya ya udah main mission aja. Pas udah gue mainin lagi di Steam Deck, astaga. Betapa dosanya saya ngomong itu. Kalau saya habisin waktu, saya tampar diri saya yang lama, saya tampar. Itu. Bodoh, nyambung soal Playwatch bang, karena kreatif untuk kembalian orang dia. Loh, guys, lo pada kesal sama AI kan? Si pembuat AI munaknya kan setengah mati. Semua cerita AI dari mulai siapa? Elon Musk, Google. AI dangerous. Pakai AI. Mereka ciptain invest. AI untuk, maksudnya dia kan nih, untuk wah pekerja-pekerja nanti suatu saat akan digantikan, gitu kan? Ya ini sebenarnya khayalan orang juga sih. Kita balas. Kita pakai AI untuk kayak tadi. Lu lagi art block, ya? Gue kemarin liat YouTuber. Gue tahun lalu kan lagi mainan AI tuh, Stable Diffusion. Sekarang tau nggak rata-rata komikus di Amerika sampai kemarin, ya. Andra kenapa air putih disebut aqua? Karena kalau ke Andra agak Bodoh amat. ada IP. Kemarin ada komikus Marvel bikin kayak apa kelas. Ternyata dia ngajarin juga kalau dia itu kalau misalnya lagi art blocknya tadi dia pakai Stable Diffusion. Dia jadi lo sketsa dulu. Ini buat lo yang ngerti Stable Diffusion nih. Lo sketsa masukin Stable Diffusion, keluar kan tuh. Oh iya bisa kayak gini ya. Ya bagi gue sini kalau maksudnya karena gue netral, aku menerima pada semuanya gitu kan. Dosa bang kalau udah menerima duitnya tidak colok semua. Oh jadi ini. Itu GoFood jadinya ngeblok. Ya literally netral. Loh kalau nerima duitnya dari semua, makanya jangan pakai duit dong, kan gitu. Kalau semua yang ngasih duit colok semua. Tapi actually Baba. doain ya. Baba. Ini literally loh. Ready? Apa? Tar dulu. Mau apa? Diam. Nggak usah. Kira kamu ready? Emplok. Enggak lah. Gue bener-bener kayak ninja kok. Nanti balik lagi ya guys ya. Maksud gue dulu tuh milih-milih aja, nggak ada gitu kayak. Malah nanya om gue nggak Tara milih apa? Yusuf Kala om. Karena kan di iklannya lebih cepat lebih baik. Ya, kan dulu karena iklannya gitu kan. Lebih cepat lebih baik. Oh kalau om siapa? Om SBY lagi gitu. Ya udah. Sejak era internet dan jangan khawatir bukan Indonesia doang. Semua di seluruh dunia memanas kayak gitu. Jadi semua ini sama. Karena ya politik ya. Ngirit biaya kan. Gimana nih ngirit biaya ya? Kalau dulu kan mahal tuh kan. Lu harus ke tempat-tempat. Wah, bagi-bagi apa mahal. Sekarang bayar buzzer, semahal-mahal buzzer sah gitu kan. Efeknya bisa 5 tahun 10 tahun. Begonya permanen. Korbannya. Iya, sampai sekarang deh masih temakan buzzer, masih ada istilah cebong kampret emang sampai sekarang, istilah kadrun apa sampai sekarang gila nggak? Itu buzzer dosanya gila loh. Ini gue logika orang awam aja ya, gue bukan yang terlalu religius banget juga loh. Tapi itu gue aja dengan logika orang awam gila itu kan bisa lo ngadu domba orang, iya. Itu gila loh. Pengadu dosanya, ya. Itu logika orang awam aja nih. Makanya gue bikin status di Facebook kan. Gue kasih lihat foto-foto dulu kan si Pak Anu, satu partai kan dulu ya yang kuning itu. Satu partai, terus terpisah partai. Ya, ini belajar ilmu politik dikit nih. Politik dasar banget nih, gitu kan. Jadi dulu partai kuning terpisah, bikin partai masing-masing. Ya udah. Bikin partai masing-masing. Yang paling lucu tapi ini ya. Ini satu hal lucu yang maksudnya gue sebagai penonton aja gitu ya, lucu sekali. Lucunya adalah ini ada satu orang. Dulu dia mau ngumumin aja, media tuh rame gitu kayak, wow siapa nih yang lu umumin nih? Gue gak nyebut nama ya, gak nyebut nama loh gue nih. Ngumumin aja, udah gitu media udah liput, ternyata dia kirain ngumumin, ternyata dia wow. Ternyata dia gak ngumumin kan? Wah belum ngumumin ternyata, tapi itu aja media semua itu, wah gede dulu.
Tapi gila gue ngeliat sekarang, wah gila ya. Karena kamu selama ini main sama siapa? Lo normal, cowok normal gini. Tapi intinya pengen gue ngomong adalah itu loh politik gila ya. Dari yang atas ya. Jadi nih, atas nih. Yang satu, enak aja atas terus aku pengen bikin juga, aku pengen gede juga bikin sendiri nih. Ya tidak diduga di tengah. Tapi bisa paling kecil sekarang. Gue ngeliat sebagai nonton anjir. Sekejam itu politiknya. Itulah politik. Tapi melihat foto-foto yang saya sebar di Facebook ya, lu harusnya secara logistik ya, secara logika tuh harusnya bisa menilai ya bahwa oh iya politik aja udah gitu kan. Gue malah lebih seneng ya kalau misalnya siapapun yang menang terus jadi oposisi kayak pemilu 2014 oposisi. Jadi yang kritik ada, ini ada, bagus tuh. Secara pemerintahannya pun, mohon maaf, gue inget banget, gue ketemu kan sama pada saat itu Kominfo-nya Pak Rudiantara. Dia bilang internet akan begini-begini, jadi semua. Itu beneran, jadi semua beneran. Kenapa? Masih malah terpisah, malah bagus. Jadi yang satu oposisi kritik, yang satu jalan bener-bener jalanin. 2019 nih begitu semuanya nyatu, itu menurut gue hancur. Jangan bohong lo kalau nggak ngerasain. Berantakan aja gitu, berantakan. Kayak nggak ada aturan gitu, berantakan aja. Pas udah wah berantakan, gue ngerasain banget. Oposisi juga oposisian rasa ya kayak mana oposisi nggak terasa, nggak kedengeran, halo nggak ada. Enggak. Ya itu mah Berantakan di depan doang. Padahal dulu pas lagi masih bagus, semua bagus. Karena gue kan orang netral aja, kalau misalnya kerjaannya bagus, oh bagus ternyata. Kalau misalnya ini oh iya. Pas udah bersatu padu hancur. 5G ketangkep mana Ji? Protes kan, lucu nih debat protes. Ini internet nih, kan partai lo internetnya. lupa. Dan kalau lo mau tahu yang sekarang lagi tinggi, Anime apaan ini, hei? Jepang tuh kenapa gitu ya? Sih. Apa itu? Jadi kalau gue bilang kita tuh bukan saatnya kita tuh jadi pion-pion gratis para orang partai. Kalau emang mereka suruh kita pilih, ya udah kita pilih mereka, tapi jangan kita fanatik. Apa bedanya fanatik bang? Kalau lu milih untuk literally tujuannya biar negara ini bagus, beda dengan fanatik. Kalau fanatik itu artinya, Ya, misalnya sekarang lu, orangnya doang. ini gue literally being netral banget ya, netral banget. Nih kalau mau sebutin kelebihannya masing-masing, semua punya kelebihan. Yang satu banyak orang termasuk ada teman-teman gue bilang apa kerja dia nggak ada, tapi gue bilang loh mempertahankan kerjaan pun kerja loh, dan tuh bagus menurut gue. Yang satu lagi oh ini kerjaan jelek, enggak, kalau kata saksi-saksi yang di dalam itu katanya kerjanya bagus. Terus yang ketiga ya walaupun ada banyak salahnya tapi juga katanya oh bagus juga kerjanya, bagus semua, bisa kerja semua gitu lah. Kalau kejelekannya ya semua lo tau lah ya, karena kejelekan itu paling gampang dicari daripada kebaikan itu, dan paling gampang digaungkan. Cuman kalau hal yang lucunya, ini hal lucunya nih, kalau lo ngikutin bang, gue ngikutin banget, dan gue anti algoritma. Maksudnya gimana bang? Kalau lo misalnya lo cuman contoh aja ya, katakanlah lo paslon 4 favorit lo, algoritma internet itu hanya akan memberi lo informasi, ngasih makan lo informasi 4 terus. Kalau gue anti algoritma, gue semua gue tonton. Mau dari paslon 4, 5, 6 semua gue tonton. Tapi jadinya gue ngikutin terus bener-bener unfiltered dari algoritma. Dan yang gue dapat adalah sederhana. Ini satu, ya kan di awal-awal kalau lo ingat ya, yang putih-putih ini sebenarnya mau keluar nih awal-awal nih. Ya kan? Entah mau keluar atau ya mau sama ini. Tapi partainya punya saya. Pas diumumin oh iya jadi. Pas udah jadi itu muncul yang di tengah. Padahal yang satu yang agak berewok-berewok, oh aku bikin sendiri nih, oh udah bisa menang kayak ini, anjir di tengah tiba-tiba bikin lagi. Itu kalau lu ngikutin seru banget sebenarnya. Yang putih tadi yang mau ditarik sama yang tengah kan, tapi ditarik partai ya udah. Terus sekarang kan banyak orang ributin lagi nih, oh ini melanggar etika segala macam. Lu ngikutin ya, kalau gue ngikutin dari dulu. Dan masih ada lagi video sampai sekarang. Lu cari aja, sekedar cari artikel pun video banyak. Yang ini pun dulu direbutin juga. Oh kalau misalnya emang si KM mengizinkan, ya kita juga mau ambil, semuanya mau ambil. Cuman kalau si Ani yang ngambil,
Yang merah bilang, oh tidak beretika, itu kan dari partai kita. Kalau yang tengah mau ngambil, oh ini. Tapi kalau ini ngambil, ya udah kita tunggu, kita boleh. Kalau bapaknya ngizinin. Diambil sama tengah kan? Diambil sama tengah, tuh tidak etika. Tidak etika. Padahal kalau lu juga nggak ngomong, jadi politik. Ya, tuh, gue buka semua tuh. Itu harusnya jadi, tadinya mau jadi lawakan di itu. Tapi, aduh. Karena kok gue gak tahu bang soal itu. Karena lu kalau misalnya pendukungnya 4 lu cuma lihat yang 4 doang, lu pendukungnya 5 kalau ngeliat yang ke-5 doang, lu pendukung 6 kalau ngeliat 6 doang, nggak ngeliat apa-apa. Kalau misalnya bingung bang, ya nggak apa-apa, pilih aja menurut itu. Karena literally yang menang siapapun yang menang, yang gue problemin tuh gini loh, kesannya nih siapa kalau menang ini Indonesia hancur, kagak. Orang birokrasinya dia lagi. Aduh lu kalau misalnya apa sih bang yang lo ngomongin, ya udah nggak apa-apa, lo berarti belum ngerti, ya nggak apa-apa. Nanti seiring waktu berjalan mungkin Tuhan memperkenalkan kamu dengan orang-orang yang lebih ngeri. Lebih ngeri ya. Gitu baru kamu ngerti. Kalau kamu belum ada pengalaman ya wajar, nggak apa-apa. Makanya datang ke Kadetara Arts. Kalau di Kadetara Arts gue sebut nggak, maksudnya gue ini kita ngobrol banyak. Oh iya dong, kalau kedatangan kan jatuhnya kayak bapak-bapak ngobrol malam, mau ngomongin UFO kayak mau ngomong apa, bodo amat. Belum guys, yang jaga nggak ada, sumpah ya. Aduh, jadi kalau mau tahu guys ya, penjaga kedatangan sebenarnya malas buka, kayak kesannya kayak buka aib gitu. Jadi anggap aja gini, sebuah cerita nih, ini ada sebuah menu, Indomie dan telur dan kornet misalnya gitu ya. Telurnya dihargain 2.000, itu 2.000 misalnya aja nih, Indominya harga berapa, terus telur kalau mau nambah telur 2.000, kornet 2.000, ini 2.000, keju 2.000, misalnya gitu. Dia enggak, dia semua topping 2.000. Jadi gimana ya bahasa singkatnya gitu. Afi 2 lagi. Jadi lagi nyari jaga dulu gitu. Kormek. Jadi gitu ya. Selama ini gitu. Makanya si Anta pas tahu gue nggak setengah ngakak sih. Selama ini gitu. Kangen gue. Kangen kayak balik tahun 2009 lagi, dimana kayak lu milih apa lo? Milih ini, wis gitu kan. Oh udah pulang. Nggak ada kayak 2014 gitu kan, pilih apa lu? Cebong lu, lu kampret lu, suami istri kan. Oh kamu cebong, oh kamu kampret, cerai. Emang gitu, kamu kalau dengar berita yang di berantemin bersatu, goblok nggak tuh? Goblok kan. Ya mundur 5 bulan lalu aja masih ada yang misalnya tentang hal ini setuju, sekarang nggak setuju. Mundur 5 bulan loh. 5 bulan kan belum lama guys. Lu cari artikel 4 bulan lalu yang sekarang dibilang nggak beretika, 3-3an berebutan. Ayo dong, nggak apa-apa, dia belum cukup umur, gue pengen nih. Lu cari kalau nggak percaya, cara membual, cari artikel lu akan ketemu. Sekarang kan apa jadi meme kan, tadi ada lagunya tuh, pamanku. Kalau pikir-pikir juga MK kan 9, yang setuju 1. Maksudnya yang digaung-gaungkan, padahal kan yang 9 orang ini, 9. Kalau mau logika, ini gue mendamaikan, ini bener-bener gue netral, mendamaikan lu semua biar lu kebuka pikiran gitu loh. Tapi kan itu loh, oke ngomongin yang lain, yang putih-putih itu. Putih-putih itu dulu kan mau ditarik sama yang tengah nih. Partai gak mau. Ada partainya, putih. Kirain kan didukung sama yang tengah nih, yang tengah lalala. Gitu, jadi aduh, ini udah panggung sandiwara banget. Lu kalau kemakan ya udah, lu kayak bocil-bocil di WWE yang kodi nih. Pokoknya gue ya, it's a business. Kalau WWE ya, WWE is a business. It's all about tickets. It's all about makanya mereka tiba-tiba ganti skripnya kan. Bego juga kalau ada yang bilang, enggak, emang sejak awal direncanain kok The Rock jadi heel. Kagak lah, orang The Rock pas muncul ke Roman Reigns saja, oke guys, thank you so much. Karena kan, crowdnya kan, positif kan pasti The Rock datang kan, gue liatin kan. Thank you so much, ini karena lu. The Rock kan ngomong gitu, udah, The Rock lawan Roman Reigns. We want Cody, langsung Mac berubah. Ya udah, ya. Itu actually contoh paling dekat sih. Gini, untuk semua paslon, ya.
yang akan lo pilih besok guys, itu udah pasti orang-orang yang terbaik di antara lu pada. Kalau menurut lo, tapi ada cacatnya bang ini. Ya itu kan pemimpin yang berasal dari lu. Kalau menurut lu banyak kekurangan, banyak kecacatan, ya ngaca bro. Ya, nanti Alfamart masih nyelak, gua renovasi rumah masih dipalak, yang malak pakai baju muslim, sambil mabok, beraninya malaknya ke tukang, ngasih kertas tulisannya, kami dari ormas ini, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kami dari ormas ini, dengan ini mengatakan jika ingin keamanan dalam pembangunan rumah maka bayar bla bla. Itu kan udah kayak Godfather gitu. Kita ngomongin sama Mafia, mau for you cannot refuse. Lu mau ngeluhin apa? Gitu kan? Pemimpinku tikus, ngaca gitu. Itu yang Indonesia maju, kayak ada yang pengen Indonesia hancur dari dalam. Ada emang. Dan mau tau nggak powernya apa? Gue kasih tau, kalau lu misalnya mungkin jawaban lu nih, partai enggak. Luar negeri. Indonesia ini negara yang pandemi, semua negara banyak yang hancur, Indonesia bertahan bro. Banyak yang mau ngancurin negeri ini, banyak. Itu politik udah levelnya CIA gitu-gitu. Maksudnya badan intelijen masing-masing. Kalau lu percaya politik dari TV, betapa gobloknya lu. Kenapa? TV yang punya orang partai. Sebutin, TV mana? TV biru, orang partai. TV merah, partai. Partainya warnanya beda, kuning sih. TV mana lagi? TV yang lain, yang banyak hiburan itu, partai. Sebutin. Dan media itu kan berpengaruh banget. Perang aja media. Seseorang pernah berkata kepada saya, kebenaran itu ditulis bukan yang benar, bukan oleh yang benar, tapi yang menang. Begitu juga kebenaran itu ditulis oleh media, bukan kebenaran itu sendiri kalau dalam perang ya. Jadi kalau media bilang, si ini menang, si ini yang benar, ya udah. Kenyataannya gitu nggak? Belum tentu. Apalagi medianya orang dalam. Saya gila nggak lo zaman sekarang? Gila nggak lo? Udah zaman sekarang tuh gila, susah guys. Lebih susah emang kalau lo mau mau otentik, milih-milih apa segala macem. Jadi bingung beneran gue besok. Tapi ya nggak apa-apa juga. Siapapun yang, gue lebih setuju sama omongannya Dokter Tirta. Tadi kan ngepost di Instagram Dokter Tirta ngomong hampir sama mas status gue di Facebook. Cuman dia ada tambahannya. Tambahannya adalah ya udahlah siapa yang menang, yang penting pemimpin jangan anti kritik. Kalau ada yang salah kita kritik terus pokoknya. Ya udah berarti selesai, gitu kan. Dan nggak bisa dong misalnya kritik dibungkam, wah ya suatu saat pasti akan turun kalau terus-terusan kayak gitu. Semua bahaya bang. Cina juga sama aja. Iya, lu kalau misalnya paham politik banget nih, yang lagi perang seluruh dunia itu cuma 2 negara sebenarnya. Ya tambah 3 lah kalau ada yang mau dihitung lagi. Tapi yang sebenarnya awalnya tuh 2. Ya lu tahu sendiri lah siapa. Orang gue curiga virus itu aja juga ya karena 2 ini perang gitu loh. Bisa. Dunia kena efeknya bangke nggak? Berarti nggak bisa. Bisa, tapi mati. Berarti nggak bisa. Bisa, Tapi tapi mati. berarti nggak bisa. Bisa dong itu. Bisa apa? Paling bunuh 1 orang. Nggak bakal. Siapapun yang jadi misalnya kayak gitu, rame. Tapi lucunya yang lu pada nggak tahu, ya banyak lo berita-berita yang lucu sebenarnya. Yang lu mungkin lupa atau lagi-lagi media sudah sengaja lupa atau lu lupa gimana. Kayak waktu itu ada perusahaan kelapa sawit ya kan. Ada media yang ngeliput protes, demo, bikin warga jadi demo, besoknya dicincang ketemu di sawah. Nggak lama berita ngilang. Atau paling rame deh, yang paling rame kemarin, berita apa tuh, TikTok menghancurkan UMKM, mari kita lindungi orang-orang di Tanah Abang. Terus ada yang berpendapat yang termasuk Gemma sih, actually Gemma kan bilang, aduh guys, nih kalau lo ngerti ini tuh kapitalis yang mulai keluar-keluar, bukan karena rakyat keluar-keluar dengerin, kapitalis pasti yang keluar-keluar. Begitu toko hijau dibeli oleh TikTok, semua kelar. Mana yang di Tanah Abang?
Diurus gak? Nah, itu contoh politik. Yang dibawa nama-nama apa? Nama-nama rakyat. Rame gak lu pada semua? Semua rame. Apa yang bobo agama? Bawa agama bro. Bobo negara, bobo agama. Ada yang juga sampai ke presiden-presiden apa segala macam. Itu ya kapitalis mewek. Udah gitu dibeli lagi. Dibeli. Artinya kan jadi milik siapa? Nah, ada gak lu protes-protes lagi dulu protes-protes? Mana? Kayak ikan gue nih. Kaget, heran. Ikan di laut kan gini nih. Kemarin ribut-ribut mana? Ini. Gua ini nih, Tanah Abang gua. Mana yang kemarin bela gua? Karena tahu para kapitalis politikus rata-rata IQ 78. Mengontrol itu sangat mudah. Nggak usah politikus, gua aja kalau mau bikin Indonesia berantakan bisa. Yakin gua bisa. Makanya gua ngasih ke lu pada ngingetin, jangan lu berantem karena suatu hal yang sementara. Pegang omongan gua Tara Ars tidak pernah kalau ngomong tidak cenayang. Lu saat ini ngata-ngatain teman lu, misalnya teman lu udah pilih paslon itu akan menghancurkan negara, pegang omongan gua, siapapun yang menang, kasih 6 bulan kali ya, 6 bulan apa setahun ya, bersatu padu bagi-bagi kursi. Pegang omongan gua. Abis itu lu paling top lu nih, karena merasa bersalah, komennya mau tau apa? Gua kecilin dulu nih. Paling top komen lu ntar nih di internet. Alhamdulillah, adem ngelihatnya. Kalau misalnya 3 pemimpin bersatu seperti ini, alhamdulillah adem. IQ 78ku kalau udah melihat adem seperti ini. Yang ribut lu sendiri, adem lu sendiri. Kan lu ribut di awal. Jangan seperti itu. Kalau misalnya lu kayak gitu langsung subscribe Tara Ars. Saya males. Kita tuh di sini tolol-tololan tapi sebenarnya IQ kita 200 semua. We play dumb but we are smart gitu kan. Kalau lu dumb beneran, aduh unsubscribe. Gitu kalau Tara Ars, hati bro. Itu sebagai contoh ya. Banyak yang ribut-ributin di negara ini terus lupa lagi liriknya gitu kan. Kepentingan politik itu kepentingan orang berduit, dan which is wajar, semua dunia kayak gitu ya. Kenapa semua dunia kayak gitu nih kalau kita lagi mau ngomong bapak malam-malam ya? Karena ada seseorang bernama John D. Rockefeller yang memang mensistem seperti itu di Amerika dulu. Ya, dia membuat sistem bahwa sekolah terus 6 tahun. Kalau mau mundur lagi sejarahnya di abad pertengahan di mana ilmu itu lagi pik-piknya, bahkan semua saintis sekarang termasuk saintis sekarang di Amerika segala macam di Eropa mengakui bahwa pik ilmu itu sebenarnya adalah di Baghdad, Irak pada zaman Muslim saat itu. Dia ketemuinnya aljabar, dia ketemuinnya angka 0, dia ketemuinnya cara kita jalan laut tuh. Kalau mau tahu yang pertama kali nemuin rasi bintang siapa? Orang Arab, karena namanya banyak nama Arab. Orang Islam maksudnya. Dulu mah kalau misalnya apa istilahnya kalau di Rohis tuh liko belajar gitu ya. Free. Anytime. Ilmu apapun, kapanpun. Kalau ada anak misalnya umur 7 tahun mau belajar yang ibaratnya ilmu anak kuliah zaman dulu, ibaratnya ya udah lu datang aja ke guru, nanya, kelar, dapat ilmunya. Kalau sekarang kan enggak. Belajar dulu 6 tahun. 3 tahun lagi. Siapa yang buat sistem itu? Ya, dan selama itu lu bayar kan? Miliaran tuh kalau dihitung orang tua lu tuh. Sampai gempor. Lu udah tua, kerja di perusahaan orang, habis itu udah mau entet umur 65, boleh pensiun pas udah begini nih. Boleh bahagia kata perusahaan. Udah begini tapi lu nih. Syukur-syukur enggak? Siapa yang menciptakan sistem itu? Rockefeller. Siapa Rockefeller? Kenapa seluruh dunia mengikuti dia? Dia adalah orang yang menguasai 90% minyak di muka bumi. Wajar kalau seluruh dunia ngikutin dia. Dan seluruh dunia ternyata fulus. Padahal zaman dulu sesimpel itu orang. Berdagang aja. Gak ada tuh. Harus sekolah lah. Apa gak ada. Zaman dulu tuh berdagang literally. Dan literally sesuai kalau di agama Islam ya. Di hadis 9 dari 10 pintu rezeki di mana? Perdagangan. Zaman dulu sesimpel itu. Makanya zaman dulu orang kaya-kaya. Lu kalau mau tahu sahabat Nabi, jadi dulu
gue zamannya Liko tuh Rohis ya kan. Gini-gini dulu anak Rohis walaupun sekarang bengal. Dulu pernah ada ngitungin guru Liko gue. Kekayaan para sahabat Nabi. Bro. Ratusan miliar bro. Jadi ketika kita di hadis baca tuh Abu Bakar menyumbangkan seluruh hartanya. Ratusan miliar. Si Umar menyumbangkan setengah hartanya. Ratusan miliar. Tapi kalau gitu bakal males-malesan sedunia karena kita sudah di sistem yang dari kecil udah gitu. Ya sekarang gini, ngomongin soal sistem. Kita kan udah mulai ngomong deep, udah mulai malam nih ya. Ini ngomongin soal sistem guys. Tadi kan ada yang ngomong, tapi bang kalau itu dilakukan semua orang males. Setuju. Karena sistemnya sudah terpatri di otak. Lu pernah dengar cerita monyet dalam sangkar belum? Kalau belum gue ceritain. Pada suatu saat ada sangkar. Kandang. Pintunya 1. Masukin 4 monyet. Setiap monyet gak ada yang mau keluar, si yang punya ini, lu misalnya nih, lu yang punya nih, punya alat setrum tuh, ya kan? Yang alat setrum itu, si monyet itu setiap mau keluar lu setrum. Udah gitu setiap 1 monyet aja mau keluar, yang lu setrum 4-4-nya. Terus lu hukum lu gak kasih makan. Makan siang misalnya gak kasih makan siang. Misalnya siang. Ada lagi yang mau keluar, setrum 4-4-nya. Padahal yang mau keluar 1 kan, setrum 4-4-nya. Sama. Kasih hukuman lagi, gak ada kasih makan lagi. Makan malam misalnya, gak ada kasih makan lagi. Apa yang terjadi? 4-4-nya gak ada lagi mau keluar. Masukin lagi 4 monyet, jadi 8 monyet kan. 4 monyet baru ini gak tahu dong tentang sistem yang ada. Dia mau keluar. Mau tau apa yang terjadi? 4 monyet yang udah di situ cakar. Yang mau keluar tadi monyet baru. Kaget lah monyet yang lama. Mereka mau keluar lagi, cakar lagi sama yang lama. Karena yang lama takut kan, mereka disetrum lagi, ama gak dikasih makan lagi. Akhirnya, yang 4 tadi tanpa bertanya, pokoknya mereka punya otak, oh iya gue gak boleh ke arah pintu. Begitu seterusnya, taruh 4 lagi. Kenapa? Lama-lama lu gak perlu lagi alat setrum. The system already working. Itulah namanya sebuah sistem. Ketika lu udah di dalam sistem itu, ya, lu udah kayak lu nggak bertanya, lu ya udah emang gue kayak gini kali dari dulu ya. Padahal lu bisa keluar kandang, jadi emang bener. Tapi ada orang-orang kayak gue keluar dari sistem. Gue pas kuliah, tapi ini lagi-lagi makanya kalau ada orang yang nanya sama gue, bang lu kan 6 bulan abis itu lu bilang lu keluar kuliah, apa ya bang? Tanggung jawab. Kenapa gue keluar dari sistem? Syarat keluar dari sistem 1, tanggung jawab. Karena lu melawan dunia nih, sistem dunia begitu. Lu enggak nih, oh gila nih. Gitu kan? Gimana pave your own way? Ngebuat jalan lu sendiri. Bener-bener buat jalan lu sendiri. Ya sebenarnya gue kembali ke sistem zaman dulu, dimana ya ilmu aja nggak terpatri sama kuliah gue. Makanya kalau lu nanya gue, bang kok lu bisa nyanyi? Bisa, ya walaupun nggak jago banget. Kalau nyanyi jujur aja dulu sih pernah gue jago banget. Bukan sombong, sampai dulu gue pernah tampil di sekolah musik itu, gue lupa namanya, sampai disalamin sama yang punya sekolahnya, gila kamu bariton. Dulu mus itu gambar komik, sampai dulu pernah jadi inker, walaupun komik ini sih nggak komik yang kayak Marvel gitu, enggak, tapi Amerika dulu ya. Dulu dapat job dari Facebook tuh, zaman Facebook baru keluar tahun 2009 2010 apa 2000 berapa gue lupa. Bisa gambar, bisa ini. Karena semua ilmu gue raut, literally. Gue bisa sulap aja. Gue cuma dari beli alat sulap. Ya kalau pesulap lo tau Tamtip lah ya. Awalnya tuh beli di Bukit Sentul. Itu toko sulap di Sentul City by the way kalau sekarang. Itu namanya Babeh Magic Shop. Ya, ketipu lah ya gue. 350.000 gitu kan. Pas gue cari toko sulap 50.000 Mac. Kayak distributor goceng. Gila. Tapi dari situ gue bilang, oh ternyata sulap tuh seperti ini. Yang gue lihat. Bahkan dulu kalau nanya ke teman-teman gue yang sekarang udah pada jadi ustaz kan, anak Roy semua kan, itu setan jin. Pas gue sulapin, oh alat doang, iyalah. Gitu kan. Jualan sulap aja juga jangan salah dulu. Gue lu jualan sulap menggunakan duit kan. Gue inget banget ngirim ke Bandung. Nggak lama dapat SMS. Ini apa? Ini matrik. Saya benar-benar mau bisa menggunakan duit. Gue sama sempatnya balas lagi.
Kalau gue bisa garangin duit, gue gak jadi pesulap. Ngapain gue jualan, gue kantin duit aja. Gue males gitu. Selugu itu gitu loh. Masih ada orang yang percaya beli alat sulap bisa gak ada duit beneran gitu loh. Indonesia gitu. Makanya gue bilang, aduh pusing kepala gue. Tapi intinya adalah ilmunya gue gerawat gitu kan. Sulap belajarin, ini belajarin, itu belajarin. Karena langsung otak gue gak ada batasan. Jujur ya, dulu pas gue kuliah, padahal gue kuliahnya yang gue suka loh. Pada saat itu seni rupa. Lama-lama gue merasa kayak ada kerucut aja yang kayak ngerangkengin otak gue gitu. Kayak, lo harus gini, di sistem harus gini. Begitu gue berhenti kuliah, terus belajar semua. Ternyata bisa se-free ini jadi manusia. Maksudnya ternyata gue bisa pelajarin semuanya gitu. Semua gue pelajarin ini free. Kebetulan free karena udah ada internet. Kan? Semua apa? Dan alasan actually gue berhenti kuliah pada saat itu, gue ingat banget dosen gue jelasin teori warna. Sampai budak gue gak ngerti. Gue nanya kan, Pak maksudnya gimana sih Pak? Gak ngerti gue. Cari di YouTube pada saat itu 2008 ya. 2008 gue cari, karena dulu pertama kali gue punya first media. Gue ingat banget harganya 100 ribu sebulan. Speednya 100 kilobyte sebulan. 100 kilobyte sebulan lagi, 100 kilobyte per second. Nyari di YouTube color teori, orang bule ngejelasin, orang tua gitu, kayak nggak tahu lah ya ini. Videonya 2 menit atau berapa? Ngerti gue 2 menit. 6 bulan gue kuliah nggak ngerti gue. Opo. Maksudnya mesti gitu. Maksudnya contrary color apa? Oh gitu. Karena dia ngejelasin langsung dengan ini kan, namanya video. Wah ini 2 menit. Apa yang di sistem pendidikan 6 bulan. Di situ gue kayak, oh iya, ya sistem aja gitu. Nah, lu kalau mau ngikutin sistem, ya monggo gitu kan. That's how the world works. Dan itu easy way actually. Lu cara mudah, lu kuliah itu kan cara mudah. Maksudnya, ya bukan buat mudah-mudah gimana ya. Maksudnya, ya dibandingin lu gak kuliah, nyari ilmu sendiri kan kemana-mana, gak jelas gitu. Sistem kan enak, lu dapet itu sah-sah. Tapi yang mau gue ngomongin adalah, jangan jadinya lu juga kalau misalnya, gue gak ada duit bang buat kuliah, berarti gue mandusu ya. Ini salah. Karena zaman dulu orang nyari ilmu aja. Silakan lu cari sendiri artikel tentang zaman dulu, zaman-zamannya kejayaan Islam di Baghdad, di mana orang nemuin angka. Orang nyari ilmu, ya udah misalnya, aku mau nyari ilmu dong tentang angka yang baru ketemu itu. Sono ke Ustadz Anu. Sederhana itu. Emang kalau ada yang nanya, sistem ini siapa sih bang yang bikin? Karena literally sampai Tom Hanks saja. Tom Hanks tuh artis loh. Dia nanya, ini sistem siapa yang buat nih? Kata Tom Hanks. Tom Hanks nih artis. Dia nanya, siapa yang buat sistem jenius ini? Kita bayar mahal pendidikan, kalau udah tua, kita jadi orang tua, kita bayarin anak kita pendidikan, bla bla bla. Siapa sistem yang bikin muter gini? Rockefeller. Naik kan, 78 jadi 83 nih, nonton live ini. Gitu. Jadi guys, di dunia ini tuh lu perlu tahu 2 nama doang, Rockefeller sama Rothschild. Apa itu bang? Ya udah cari Google. Apa manfaatnya gue tahu ilmu ini bang? Walaupun lu masih di dalam kerangkeng, walaupun lu masih di dalam sistem, seenggaknya lu tahu bahwa lu, gue di dalam kerangkeng toh. Kan monyet-monyet tadi yang dicerita tadi kan dia nggak tahu apa yang terjadi di kerangkeng. Dia taunya, ya udah gue selama aja. By the way, cerita tadi yang monyet tadi sebenarnya kalau gue lanjutin, misalnya monyet itu ada cewek cowok, terus dia lahir bayi di situ, dia nggak pernah tahu bahkan kalau ada dunia di luar kerangkeng kan. Dia lahir di situ. Terus nggak boleh keluar, mau keluar dicakar sama yang lain. Tahu dari mana dia? Kalau ada dunia di luar rangkeng. Yang paling penting lo itu tambah ikhtiar mungkin semua. Tapi gue tetap gagal gimana ya? Oh maksudnya attraction ya? Apa kayak The Secret ya? Buku The Secret kan dulu kan? Itu kalau dalam bahasa agama Islam ya, itu sebenarnya doa. Doa, ingat diiringin sama apa kalau di agama diajarin? Usaha. Usaha harus, bukan diiringi. Usaha itu harus ada juga yang namanya apa namanya? Siaga, apa istilahnya? Harus ngeh. Gue aja kalau pikir-pikir ya, aduh, banyak hal yang gue, padahal dulu gini gitu loh. Jadi gue pernah doa gitu ya, pengen, ya siapa sih yang gak pernah doa pengen punya kekayaan lebih, harta lebih. Terus kalau gue pikir-pikir, padahal dulu gue ada kesempatan ini, tapi gue gak ambil hanya karena gue ini, gini. Ternyata itu Tuhan udah ngejawab gue. Guanya gak ngeh buat ngambil. Itu satu. Kedua, ini untuk lo pada yang muslim. Lo mau tahu gak kalau lo lagi susah, lagi apa? Misal doa, kok lama sih gitu kan? Mau lo percepat gak?
Selama di hati lu yakin ya. Jangan ada kayak diragu, mungkin jangan-jangan enggak, itu bubar. Tapi kalau lu di hati lu yakin, terus lu ngelakuin ini, sumpah gue berani, sumpah demi Allah, dipercepat secepat-cepatnya. Paling gampang gini aja deh. Gue nih, tahun lalu gue kan cerita sama lu sering kan di live ini kan, gue punya utang 350 juta untuk bangun rumah ini sama tante gue. Lo mau tahu, ini kalau 2 kalian lagi turun, lunas. Hanya dalam waktu sebenarnya kalau mau dihitung ya 6 bulan lebih di 8 bulan. Mau tahu? Siap? Tahajud gue geber bro. Lo kalau mau tahu gue habis live gini, tergantung. Kalau habis live gini gue malam nih, ini kan nggak tidur nih, itu namanya sholat malam. Which is sama aja, nggak apa-apa. 2 rakaat, habis itu doa, ya Allah, ya. Terus gue baca semua hadis yang literally doa tuh munajat kapan aja, antara azan sama qomat, doanya sama terus gue. Ya Allah, carikanlah atau berikanlah rezeki untuk bayar utang. Tahajud geber, bayar utang. Itu apa? Tahun lalu pas lagi itu tahajud geber, bayar utang. Kalau mau gue cerita fullnya nih. Ada nggak terus keinginan untuk berbuat hal-hal tolol demi membayar utang itu ada? Ini sebenarnya gue nggak mau buka aib sendiri, tapi buat contoh buat lu lah. Lu tau sendiri kan, ada akademisi. Itu sebenarnya cara gue untuk awal untuk itu. Tapi lucunya, Tuhan tuh kayak ngasih gue, ngapain sih lu kayak gini-gini? Nih, klien buat lu. Bajibun, Pak. Lu kalau lihat channel gue dari mulai, kan gue bilang sih kan, September apa ya? September. Itu non-stop klien. Walaupun gue gak akan berhenti, tapi akademisi itu ya agak less inilah. Walaupun belajar anatomi, tapi dan akan lebih. Tapi maksudnya lucu aja gitu dan aduh, memang Allah itu maha lembut sesuai ya dengan sifatnya dia, maha lembut. Jadi ngasihnya tuh nggak kayak yang lo ibaratnya kayak kalau di meme yang ini terus gitu ya. Lo malah akademisi nih nggak kayak gitu. Itu yang gue rasain tuh kayak Tara nggak usah. Nih klien itu terasa kayak gitu ya. Sumpah dari September sampai kemarin klien terakhir yang ini gue buka aja ya, yang sampai lunas kemarin tuh terakhir foam Koranix kemarin apa? Foam itu terakhir. Kalau udah turun lunas utang gue. Itu sumpah guys. Aduh. Cobain ya, berapa ustadz yang gue udah tonton ya ngomong bahwa lu mau rezeki lu dipercepat, tahajud tuh mempercepat rezeki. Itu benar, nggak bohong. Silakan buat yang muslim dicoba sendiri. Kalau nggak percaya, harus percaya. Karena kalau di hati lo ada kayaknya ya udah nggak dapet, sumpah. Tapi kalau di hati lo kayak bener-bener gitu, ya Allah tolong ya. Dan setiap kejadian lo minta langsung aja, nggak usah pakai yang lain. Ya udah, gitu. Tapi mulut sudah bicara, tapi saya itu yang memang cobaan ya, nggak apa-apa. Tapi gak apa-apa. Orang Tuhan berkata kok, ketika kamu mendekatiku dengan berjalan, aku mendekatimu dengan berlari. Jadi gak usah khawatir. Guys, lo tau gak? Gue kemarin nonton videonya Ustadz Felix Xiao. Gue setuju satu hal. Setan itu, padahal senjatanya cuma satu loh. Dan setelah pikir-pikir, ya juga ya. Kita manusia dikasih senjata banyak kalau menurut hadis. Doa senjata. Ya kan? Misalnya setan lagi doa, ya Allah, izinkan aku untuk ngirimin musibah ke orang ini. Terus kita doa gitu, ya Allah, jangan ada musibah di keluarga aku. Selalu kalah itu musibah sama doa. Itu 2 hal yang bertempur mulu sampai hari kiamat kan. Doa sama musibah. Tapi setan itu cuma satu dikasih senjatanya. Misinformasi. Pemilu banyak tuh. Makanya gue ini ya, ini bagus nih arahnya nih. Ini flow-nya bagus nih. Ditutup dengan saya kutip dari Ustadz Khalid Basamallah. Loh kok lu bang semua Ustadz lu tonton? Ya iya, guru ngaji gue dulu ngomong, Tara nanti akan ada yang ngasuhin kamu, ada Muhammadiyah, ada ini. Jangan lihat itu. Selama itu masih Islam rahmatan lil alamin, semua serap. Kenapa? Ilmu itu, kalaupun ada yang hilaf di antara mereka, nanti kamu akan tahu mana yang hilaf, karena kan kamu gurunya banyak. Gitu. Nah Ustadz Khalid Basamallah pernah ngomong gini, kemarin sebelum pemilu, ngapain saling jelek-jelekin, mendingan saling doain
ya kan? Karena ujung-ujungnya misinformasi datangnya dari mana? Setan. Suami istri jadi cerai. Betul. Misinformasi. The only weapon. Bunuh-bunuhan sendiri manusia, bayangin. Makhluk paling sempurna yang binatang gak ada akalnya kita. Binatang gak ada. Nafsu ada, ya kan? Malaikat gak ada. Malaikat ada, ini nafsu gak ada. Akal ada, nafsu gak ada. Manusia, akal ada, ini ada. Tapi manusia bisa bunuh-bunuhan hanya karena misinformasi. Makanya Belanda dulu cara bikin Indonesia berantem apa? Kalau lu, gue IPS soalnya, mohon maaf nih. Dia akademisi, jadi dia mau cek si Agita nih. Apa namanya? Dulu Belanda caranya itu Indonesia apa? Kalau lu belajar IPS, divide et impera. Artinya apa? Adu domba. Misinformasi. Oh lu tuh. Dulu masih raja-raja gitu kan sih dulu. Kata dia lu begini. Oh gitu. Kesini tuh. Kata dia lu begini. Oh gitu. Kalau zaman sekarang buzzer. Berantem bunuh-bunuhan. Belanda, rempah-rempahku, aku cinta, tak 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 tak. Tapi bang, gue fokus belajar hal baru karena tuh otak merasa mentok lagi. Gimana ya bang? Kalau lu mau belajar mentok, lu lagi stres bro. Ya, gue 2 minggu lalu juga sama. 2 minggu lalu mah gue lagi belajar Unreal. Gue belajar ini deh, software untuk grading nih, apa DaVinci Resolve tahun lalu. Gue mulai fokusin lagi. Tahun lalu, siap domain. Tahun lalu DaVinci Resolve. Mau belajar tuh mentok, nggak bisa gue kayak gue udah ada ilmu Photoshop udah ada ini, apalagi gue lagi belajar Stable Diffusion yang tahun lalu kan belajar udah nggak bisa masuk lagi nih. Ternyata karena gue berpikiran. Pas udah santai dikit berlibur, udah. Memang harus istirahat sebelum capek. Itu kata-kata, itu gue lupa kata-kata siapa yang ngasih tau ke gue loh. Istirahatlah sebelum capek. Oh iya, istirahat tuh nggak harus pas itu udah capek. Sebelum capek istirahat. Jadi otak tuh segar lagi. Gitu. Kan banyak juga lo ngomongin kan, bang gue orang, itu kan yang gue share juga status di Facebook kemarin kan. Saya orang yang negatif, ini. Gak usah lo. Tuhan aja nih, bagi muslim ya, tapi gue rasa semua agama sama. Tuhan aja berkali-kali bilang apa kalau di hadis, di ayat Quran. Sesungguhnya kamu adalah banyak dosa, bla bla. Selalu gitu kan bahasa Tuhan kan. Karena Tuhan tahu. Aduh. Selu baju koko, gamis. Tuhan tahu lu gak luput dari dosa. Karena setan tuh semasif itu ngegodain kita tuh. Lu kalau mau tahu satu orang itu kalau gak salah berapa? Sampai jutaan setan kan yang gangguin tiap harinya kan. Kalau dia Islam ya. Semasif itu. Jadi Tuhan tuh juga di Al-Quran, di hadis tuh udah tahu bahwa lu pasti dosa tiap hari. Makanya kan yang justru Tuhan tuh kesel kalau ada lu yang dengan dongaknya gitu kan ya. Bilang, aku lebih beriman daripada kamu. Itu bahaya. Ya. Padahal Tuhan tahu, lu pasti ada dosa itu Tuhan tahu. Ya udah, setiap hari istighfar selesai. Makanya Tuhan juga selalu ngasih tahu kalau di Islam ya, selalu ingat, selalu zikir yang ini salaman sama saudara lo, gugur dosa, gila. Dibikin gampang juga untuk dosa gugur, tapi gampang juga, hati-hati untuk itu. Balance. Kenapa gitu ya bang ya? Kenapa Tuhan juga memberikan kesempatan untuk setan ya? Maha adil bro. Maha bro. Lo kalau tahu konsep maha, alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Allah hakim seadil-adilnya. Bagi lo kayak gak adil. Kenapa setan dikasih itu? Loh, maha adil. Setan kan hambanya dia juga. Ketika setan dulu masih benar gitu ya, terus tiba-tiba dia aku berdosa, dikasih syarat sama Tuhan. Terus dia minta syarat kan, yaudah tangguhkan aku sampai hari kiamat. Keadilan dari Tuhan ya itu, oke, gue tangguhin. Boleh gak gue godain Adam? Silakan. Bro, bro, otak lu gak akan nyampe mencerna. Maha adil beda dengan hanya adil. Gitu. Ya ternyata emang harus kita rubah. Kalau misalnya emang kita mau rubah 10 tahun, 5 tahun, 10 tahun ke depan, emang harus kita hanya merubah. Gitu. Toh yang mimpin-mimpin ini lahirnya dari kita. Makanya gue bikin status di Facebook kan, lu berantem-berantem, pemimpin milih siapa? Alfamart masih nyelak, Zeus gacor, dosa-dosa yang rugiin orang gitu loh. Paling enggak, jangan rugiin orang lah. Kalau dosa-dosa sendiri selalu lah. Kalau dosa yang rugiin orang ini loh. Aduh. Ini ya kepada mama seluruh bumi pertiwi ya, keluar dari Indomaret tolong.
Lu nih kan gini. Nih lu ini mobil nih, ini nomad nih. Di nomad kan biasanya ada truk nomad kan? Kan kalau misalnya di atas 78 dia berhenti dulu lihat kanan kiri, ada mobil baru dia keluar. Nih enggak. Helm nggak pakai ya. Ini aduh, please jangan bilang gue bawa agama, enggak. Tapi ini emang template-nya. Ibu-ibu pakai jilbab, motornya NMAX, udah keluar dari nomad nggak. Makanya paling banyak ditabrak kalau di CCTV kan kayak gitu template-nya. Karena ngasok motor gede nih, gitu kan. Berapa kali? Ini ngerem mendadak apa? Kecetit nih. Jadi gitu ya. Kadang-kadang kita lupa. Kita ngasih kaca ke orang lain. Oh lupa, begini. Kita begini ke orang nih. Lupa. Bahwa yang benar tuh gini, cuman kita suka masih geblak. Gimana ya biar tahu jalan baik yang benar? Kita semua sama bro. Ngomong kayak gini juga gue jujur aja. Gue juga gak mau jadi, karena gue pernah baca hadis ya. Nanti di neraka itu ada orang ya yang suka ngasetin hal baik tapi dia gak ngelakuin. Gue juga takut hal itu. Makanya gue hanya kasih tau ke lu beberapa hal yang gue udah lakuin. Kalau misalnya gue belum lakuin, gue gak berani. Kan misalnya suka ada lu yang bilang kan, Bang kenapa lu tidak berkata seperti ini dan ternyata orang lain pada berkata seperti ini. Oh bagi gue terlalu berat. Gue takutnya, gue jadi orang di hadis itu, gue takut. Jujur aja. Jadi semua ada pertimbangannya. Terus juga gue mau jawab juga nih mumpung lagi live. Di Facebook ada yang protes. Tapi bang lu suka ngasih hadis yang kurang kuat bang. Bahaya bang, ini bla 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 bla. Betul. Tapi karena gue lu ngaji sama orang beneran, ya dulu guru ya ini gue juga belum tentu gue bener ya. Tapi guru ngaji gue dulu kasih gue bahwa hadis yang lemah itu selama dia positif, kesepakatan mayoritas ulama membolehkan. Makanya kalau lu jangan kaget misalnya ada nasyid kayak Raihan yang bawa hadis utlubul ilma walau fi sin. Tuntutlah ilmu walau ke negeri Cina. Banyak yang bilang tuh hadis ini kan. Tapi positif dibolehkan sama ulama. Tahu dari mana bang? Karena ya ngaji masih jabatannya ngaji sama orang. Dimana setiap habis ngaji liko selalu ditutup dengan kalau saya salah, kesalahan dari saya atau dari setan. Kalau benar, kebenaran datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak kayak orang-orang sekarang ngaji dari YouTube atau masa politik. Yang jarang banget gue denger ditutup pakai kata-kata itu. Nggak ada. Yang ada, kalau tidak percaya dengan saya, masuk neraka. Orang dalam. Gue suka bacain tuh di internet. Udah gitu pakai belaga-belaga lagi di Facebook. Makanya kalau banter ngomongin agama, gue iya aja. Bagus, gak apa-apa. Bukti bahwa berarti lo apa-apa itu dicari dulu, ya kan? Kayak gue nih ngomong kayak gini. Gue juga gak mau lo mentah-mentah nih. Silakan cari di hadis, di Quran, apakah benar yang bantar ngomong ada. Silakan. Bagus malah. Itu yang gue saranin. Jangan lo denger-denger di online, gini ngangguk. Itu yang terjadi sekarang kan. Tapi memang di hadis pun memang udah ada dibilang akhir zaman. Emang mulai bias. Malah bener banget salah. Lo kalau ngikutin politik Amerika, kayak orang gelo sumpah. Gue nonton video kemarin, ada orang cewek pergi ke psikiater. Dia bilang gini, aku nih merasa orang sehat nih, sehat ya kan. Aku merasa aku seharusnya lahir buta. Tolong, dear psikiaterku, gimana nih? Si psikiater tolol bikin dia buta dong. Katanya itu hak asasi. Tapi itu tujuannya. Tujuannya siapa? Yang akan datang di akhir zaman nanti. Kalau di Islam kita tahu sebagai Dajjal. Kalau di lu yang Kristen, setahu gue Antichrist ya. Antichrist. Misinformation. Kasih terus. Misinformation dikasih terus. Jadi kebenaran. Lu sebenarnya kayak orang buta. Di itu udah gitu sih. Psikiater yang goblok psikiaternya gitu loh. Natasin itu apa namanya? Buta. Gue tuh nonton videonya kayak what the fuck. Terus ada yang ngerasa dia cacat. Aku nih kayaknya lebih asik kalau cacat deh. Dicacatin beneran. Itu kan self harm. Kalau zaman dulu tuh udah termasuk sakit jiwa gitu, self harm, mau self harm. Kalau zaman dulu tuh
diobatin. Kalau zaman sekarang hak asasi. What? Beruntung kita tinggal di negara yang masih waras. Gitu-gitu belum terlalu. Ya kalau di Islam, kenapa ini terjadi bang? Kalau di Islam emang tekniknya Dajjal begitu. Manusia dilemahkan terutama laki-laki. Makanya di hadis pengikutnya Dajjal apa coba? Di hadis, coba kalau yang Islam gue pentes, gue gak mau jawab, gue mau lihat dari komen. Coba, baca gak hadis? Gitu kan? Pengikutnya Dajjal kebanyakan apa? Udah cepetan. Ternyata pada baca hadis juga. Perempuan. Kalau di Islam ya, gue gak tau kalau di Kristen, Antichrist. Tapi kalau di Islam, perempuan. Mungkin saat itu, gak tau ya, banyak tafsir nih. Ada yang bilang mungkin laki udah berentet karena perang, atau laki-lakinya udah jadi perempuan. Kayak sekarang kan, laki-laki jadi perempuan. Ya which is gak ada yang lawan Dajjal sebenarnya pada masa itu mungkin. Bang Tutor dengan cara memfilter informasi yang meludak. Dengan cara, ya ini sorry ini jawaban mungkin mengecewakan. Dengan cara justru terima semua. Itu cara memfilter justru. Bingung kan lo? Lebih adem kan? Lebih adem gak hati lo? Harusnya lebih adem setelah lo mengetahui lebih banyak. Karena itu dia. Which is itu adalah omongannya Imam Syafi'i. Kalau lo masih ribut-ribut, apa kata Imam Syafi'i? Tanda lo baru di pucuknya ilmu. Nomor 1, level kedua ilmu, lo mulai merasa, lo mulai banyak diem. Ya, yang ke-1 ini biasanya ribut, banyak ngomong. Ilmu level kedua, lo mulai banyak diem. Ilmu level 3, lo akan merasa tidak ada apa-apanya dan benar-benar diem. Itu adalah omongannya Imam Syafi'i. Udah malam, besok nyoblos. Jadi guys, thank you ya. Tapi semoga bisa membuka mata. Intinya jangan adu ship. Adu ship kata gue bilang barusan.